Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiantur Mahmuda dengan NIM 20201110059, Prodi Manajemen kelas 2 semester 1 Universitas Sains Al-Quran dengan dosen pengampu Pak Soekarno MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia dimulai dari penggunaan bahasa Melayu sebagai lingua franca di Kepulauan Nusantara. Pada tahun 1928, melalui Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia diikrarkan sebagai bahasa pemersatu. Sejak saat itu, bahasa ini terus berkembang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, politik, dan budaya. Berikut adalah garis besar perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, sejarah awal. Penggunaan bahasa Melayu sejak abad ke-7. Bahasa Melayu digunakan sebagai alat komunikasi perdagangan dan kebudayaan, terutama di Kerajaan Sriwijaya. Kemudian masa kolonial, bahasa Melayu tetap digunakan oleh masyarakat, termasuk oleh bangsa asing yang berinteraksi dengan penduduk lokal di Hindia Belanda. Selanjutnya yaitu pergerakan nasional. Kesepakatan penggunaan bahasa pada masa pergerakan nasional, bahasa Melayu telah disepakati sebagai alat perjuangan untuk kemerdekaan. Upaya penyusunan ejaan resmi bahasa Melayu dimulai oleh Van Ophuijsen dan diresmikan dalam kitab Logat Melajui pada tahun 1901. Kemudian selanjutnya yaitu Kongres Pemuda dan Bahasa Indonesia. Kongres Pemuda yang kedua yaitu pada tahun 1928. Pada kongres ini bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa persatuan menggantikan bahasa Melayu. Alasan dipilihnya bahasa Melayu yaitu karena sudah menjadi lingua franca, berkerabat dengan bahasa daerah lain dan memiliki sistem yang sederhana. Selanjutnya yaitu perkembangan pasca kemerdekaan, yaitu setelah proklamasi kemerdekaan, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi melalui pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945. Kongres Bahasa Indonesia sejak tahun 1928, berbagai kongres diadakan untuk membahas dan mengembangkan bahasa Indonesia, termasuk Kongres Bahasa Indonesia yang pertama hingga ke-12, terakhir diadakan pada 25 sampai 28 Oktober 2023. Kemudian yang selanjutnya yaitu ejaan dan pedoman. Ejaan itu ada dua, yaitu ejaan Republik yaitu pada tahun 1947 dan ejaan yang disempurnakan yaitu pada tahun 1972. Yang pertama, ejaan Republik ditetapkan sebagai pedoman penggunaan bahasa Indonesia menggantikan ejaan sebelumnya. Yang kedua yaitu ejaannya disempurnakan, diresmikan oleh Presiden Soeharto, memperkuat penggunaan bahasa Indonesia di seluruh wilayah. Kemudian yang selanjutnya yaitu Kongres dan Pembinaan Bahasa. Kongres Bahasa Indonesia yang kelima yaitu pada tahun 1988 melahirkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Pedoman Tata Bahasa Baku. Kemudian Kongres Bahasa Indonesia yang keenam yaitu pada tahun 1993 yaitu mengusulkan peningkatan status Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa menjadi Lembaga Bahasa Indonesia. Jadi, sejarah perkembangan bahasa Indonesia menunjukkan perjalanan panjang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor dan terus berlanjut hingga saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.